DRS Priyo Santoso, yang kita hormati Bapak Sukron Arif Mutakin, Sarjana Ekonomi selaku anggota Dewan Daerah Istimewa Yogyakarta Komisi D, yang kita hormati Bapak Mulyanto SPD dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, dan para peserta semuanya dalam acara sosialisasi kepemudaan Daerah Istimewa Jakarta tahun 2023. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di sore hari ini kita masih bisa bersilaturahim dalam acara sosialisasi kepemudaan Daerah Istimewa Jakarta Balai Pemuda Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Jakarta tahun 2023. Bapak Ibu hadirin yang kita hormati, berhubung waktu yang sudah menginjak sore, untuk itu acara sosialisasi kepemudaan Balai Pemuda Olahraga Daerah Istimewa Jakarta tahun 2023 akan kita laksanakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Sukron dari Komisi D DPRD DIY, Pak Mul dari Dispora Sleman, Bapak Ibu semua yang hadir juga, adik-adik, saya bilangnya atlet apa ya? Pemuda ya, saya banggakan. Syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, saya bisa ketemu lagi dengan para pemuda yang kapasitasnya juga sebagai atlet. Kemarin sore kita juga ketemu ya di KONI untuk pelepasan, dan hari ini ketemu lagi untuk satu kegiatan yang memang ini merupakan kegiatan kemitraan kami di Pora BPO dengan Komisi D DPR. Hari ini kebetulan jatuh untuk jatahnya Pak Sukron, yang mana pesertanya dari sekitar Sidoarjo ya, Sidoarjo dan sekitarnya, bersamaan dengan latihan teman-teman dari atlet yang kita siapkan untuk BK PON. Tapi mungkin yang di kesempatan ini saya nggak akan bicara terkait dengan olahraga ya. Kemarin saya sudah beri motivasi di penutupan juga sudah. Ada yang kemarin ada yang masuk Popnas enggak ini ya, yang putri kontingen Popnasnya, yang siji ya, kedua. Oke, sip. Nomor berapa Pak Mulu mau final masuk semi 8 besar, lumayan. Baik, jadi sedikit karena kita berpacu juga dengan waktu, katanya Pak Sukron ikan sepat ikan gabus gitu ya Pak ya. Semakin cepat semakin bagus. Jadi intinya begini, jadi di kami memang ada kemenangan kami di samping mengurusi masalah keolahragaan juga masalah kepemudaan. Nah, terkait dengan kepemudaan, inti dari pelayanan kami adalah ada 3 hal sesuai dengan Undang-Undang Kepemudaan nomor 40 tahun 2009, bahwa ada 3 layanan utama yang mesti kita lakukan, yaitu terkait dengan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Yang mana untuk pengembangan ini meliputi kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Ya, terkait dengan itu tentu program-program ini yang harus kita angkat sesuai dengan prioritas dari kemampuan penganggaran kami. Walaupun kami sadari bahwa untuk kegiatan kepemudaan ini kan tidak semuanya itu bisa diakomodir atau dilaksanakan oleh Balai Pemuda dan Olahraga. Karena sebenarnya di semua OPD itu banyak juga kegiatan kepemudaan walaupun tidak secara eksplisit. Karena sasarannya adalah pemuda itu sebagai salah satu irisannya. Memang kalau di kami, layanan kami adalah pemuda yang usia 16 sampai 30 tahun. Tetapi ketika itu bicara pada OPD yang lain, itu tidak bisa mengkhususkan itu yang dilayani, tapi masyarakat. Tetapi di dalam masyarakat itu ada di antaranya adalah pemuda.
Misalkan kita ambil contoh di di dinas pertanian, di sana kan ada petani milenial yang isinya itu juga adalah pemuda-pemuda yang selama ini juga menjadi bagian dari pembinaan kami. Mereka turut andil di dalam pengembangan pembinaan kepemudaan. Nah, berkait dengan tiga hal itu yang secara prioritas ada di dalam kegiatan kami, di mana untuk 2-3 tahun terakhir ini kita lebih kepada memprioritaskan untuk pengembangan kewirausahaan. Nah, kegiatan kami lebih besar untuk tahun ini juga pada kegiatan kewirausahaan, yaitu pelatihan pemasaran online, yang ini merupakan mandatori, yang merupakan juga pokirnya anggota dewan. Jadi mau tidak mau kami harus mengeksekusi itu, karena pokir ini kan sudah masuk dalam satu sistem e-pokir yang seberapapun jumlah yang masuk itu nanti yang akan kita akomodir untuk kita tidak lanjuti dengan pelatihan itu, yang nanti pada akhirnya diharapkan dari pelatihan itu para pemuda itu punya satu kemandirian berusaha. Harus kita rubah mindset kita bahwa ketika kita bekerja itu seringkali orang kan lihat jadi pegawai negeri kan begitu. Sementara satu sisi bahwa untuk pegawai itu sekarang tidak semudah dulu-dulu. Bahkan sekarang ini lama tidak ada pengangkatan, ada moratorium, sehingga untuk pengadaan pegawai itu sangat minim. Ada, kalaupun ada itu lebih dikhususkan pada untuk pengadaan guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Sementara untuk tenaga teknis itu jarang sekali. Untuk tenaga honorer pun juga tidak ada, daerah sudah tidak boleh lagi untuk merekrut tenaga honorer. Sehingga berangkat dari sana tentu kita harus merubah pola pikir kita, bagaimana kita bisa melangkah ke depan ketika kita tidak dibekali dengan satu kemampuan yang paling tidak kita bisa mandiri. Syukur bagi kita bisa berusaha memberdayakan teman-teman pemuda yang lain. Nah, berkait dengan itu, upaya yang kita lakukan salah satunya tadi adalah pemasaran online. Ada banyak memang yang peserta yang datang dari atau yang masuk e-pokirnya anggota dewan. Untuk tahun ini ada 229 kelompok, yang masing-masing kelompok ada 3 orang, ada sejumlah 678-an. Nah, kita latih selama 5 hari, kemudian sebagai tindak lanjutnya mereka kita berikan laptop. Nah, harapannya dengan itu mereka bisa melakukan upaya-upaya melalui pemasaran online atau apapun, memasarkan usahanya, atau mungkin juga usaha orang lain, ataupun juga berimprovisasi, berinovasi dengan apa yang mereka miliki, kemudian bisa diunggah lewat laptop sehingga orang punya ketertarikan untuk itu dan bisa melakukan satu transaksi. Jadi yang bisa kita pasarkan itu tidak hanya barang tapi juga berupa jasa. Nah, sekarang ini kan orang selfie aja kan bisa diunggah di TikTok gitu kan. Kita bikin konten, baru setelah sampai berapa syarat untuk menjadi itu kan kalau kita baca di TikTok itu kan gampang, tinggal orang senang dengan itu kan banyak followernya, nanti bisa jualan lewat TikTok juga bisa seperti itu. Harapan kita dengan pelatihan itu kan bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu, manakala ada teman-teman muda yang tertarik akan hal itu, nanti silahkan berkomunikasi dengan Pak Dewan biar nanti dimasukkan ke dalam e-pokir. Jadi usulnya tidak lewat kami, tetapi lewat Dewan. Sehingga nanti dari sana kalau sudah kelompoknya ada masuk di kami, nanti kami yang mengeksekusi. Itu salah satu yang menjadi kegiatan di Balai Pemuda Olahraga terkait dengan kepemudaan. Nah, di luar itu juga masih yang sama, tetapi kita juga secara terbuka
Kalau yang tadi melalui sasarannya melalui pokir, tapi ini secara terbuka. Artinya memang kita berikan kesempatan kepada pemuda-pemuda yang lain yang memang tertarik dengan kegiatan ini bisa mengajukan proposal ke kami, kemudian kita seleksi, baru kita latih, dan nanti juga akan kita berikan laptop. Tetapi untuk yang ini kuotanya sangat terbatas. Untuk tahun ini hanya yang diusulkan melalui e-poker itu nanti kami tinggal mengeksekusi. Siapa-siapanya saya nggak tahu, kita sudah by name by address-nya sudah kita dapat dari e-poker itu. Juga mungkin termasuk kegiatan-kegiatan yang lain yang di luar e-poker, misalnya kemitraan ini juga Komisi D, atau mungkin secara anggota dewan personal punya kegiatan apa yang bisa diakomodir, bisa dilakukan. Kemarin kami diberikan oleh Pak Sukron ini kegiatan kepemudaan berkait dengan pengenalan bahasa sastra dan bahasa aksara Jawa itu melalui Danais. Nah, kami nggak mengusulkan itu, tapi diberikan oleh Pak Sukron. Oke, saya tangkap juga. Walaupun di awal katanya ada dikurangi lagi Pak dari 2 angkatan menjadi satu angkatan, tapi nggak apa-apa kalau itu pun nanti bisa berlanjut kan juga nggak masalah. Yang penting di tahap awal yang dulu belum ada bisa menjadi ada itu, saya bisa senang karena sudah kita punya cangkulan terlebih dahulu. Bahkan ketika kemarin Pak, pada saat kita di Bapak Perda membahas Perda Kepemudaan dari Paniranja itu kan sebenarnya kan banyak untuk pembinaan karakter dan sebagainya. Cuman itu nanti kalau bisa dijembatani kan kami juga butuh itu sebenarnya. Nah, ini yang tentunya peran dari anggota dewan itu memang sangat kami harapkan sepanjang punya ini tapi tidak mengurangi kuota yang ada di kami. Jadi selalu kami kalau dengan Pak Sukron itu kan selalu santai ngomong-ngomong biasa gitu kan, walaupun beliaunya yang mulia anggota dewan, tapi kita karena sudah terbiasa wong olahraga, wong lapangan nih yang ini Pak Mul. Pak Mul itu juga sudah sejak zaman dahulu kala bersama dengan saya waktu dulu masih dengan Pak Mujiman. Kebetulan saya juga dulu pengurus takro sebagai bendaharanya, saya sering ke sini. So tiga induk barang pitik ya. Itu saya masih ingat itu. Jadi saya sudah sampaikan, aku punya gini-gini Mas, ya monggo saja, yang penting kami diparingi, kalau kami kan tinggal mengeksekusi saja. Oleh karena itu mungkin singkat saja. Jadi intinya ketika ada usulan-usulan dari pemuda kepinginnya seperti apa, itu nanti bisa matur ke Pak Dewan, nanti kan akan diinventarisir mana-mana yang sekiranya nanti bisa diakomodir oleh Dewan, kemudian masuk ke anggaran kami. Nah, informasi ini tolong nanti juga bisa disampaikan, karena sebenarnya sasaran kita ini kan 50. Ini hanya berapa, tapi nanti bisa diwakili dengan atlet-atlet yang lain. Mungkin Pak Mul juga punya klub ya, mungkin di luar yang kalau ini memang lebih ke sekaligus ngiras pantas untuk latihan di BKPON ya, sehingga karena Pak Dewan juga mungkin waktunya juga biar sekaligus nggak banyak ini, karena banyak kegiatan juga, sehingga ini boleh dibilang sebagai kegiatan kita yang satu momen dua kegiatan, tapi nggak apa yang terpenting informasi tersalurkan pada Bapak Ibu, barangkali juga bisa disampaikan ke putra-putra atau siapapun bahwa sebenarnya kalau ada kesulitan sekolah misalnya, sebenarnya ada loh yang bisa diakses seperti ini. Walaupun memang untuk tahap ini juga kuota kami belum banyak. Pertama kemarin kami mengusulkan untuk 100 orang, tetapi di akhir-akhir menjadi 25. Tapi kemarin terakhir kami minta lagi ya nek ngelong ya ora telung perapat ya separuh ya, hanya kemarin menjadi 50. Nah, syukur bagian nanti lewat Pak. Ini selalu kami sampaikan ketika sosialisasi ini pada semua anggota dewan, tolong nanti saya dibantu nek iso orang
Saket 500 mau piro gitu Pak. Sehingga nanti banyak pemuda-pemuda itu yang bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, tidak hanya lulus setelah SMA. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Untuk kegiatan-kegiatan yang insidental kemudian banyak sekali sebenarnya, tapi ini lebih pada yang kami sampaikan, lebih pada apa yang ada di penganggaran kami. Karena bagaimanapun kami juga punya Menpora yang seringkali banyak melakukan kegiatan di kami, baik melalui bantuan langsung maupun melalui kegiatan yang kadang-kadang pesertanya diambilkan semuanya dari Jogja, atau mungkin kita ketempatan dari berbagai provinsi melakukan kegiatan di Jogja, tapi dengan anggaran penuh dari Kemenpora, dan itu tidak akan saya kupas banyak di sini, jadi sebagai informasi saja. Mungkin demikian, ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu hadirin yang terhormati, dilanjutkan untuk acara yang selanjutnya adalah penyampaian juga dari narasumber juga. Yang pertama, yang selanjutnya dimohonkan kepada Bapak Sukron Arifutatin selaku anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Komisi D. Itu pada Bapak Sukron Arifutatin untuk dapat kami persilakan. Kepala PPU Bapak Dio Santoso, saya hormati juga Bapak Mulyanto, dan juga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Tadi sudah banyak disampaikan Pak Priyo, sebenarnya sudah selesai jadi intinya Pak Priyo gitu. Ya, jadi saya nambahin dikit saja bahwa iya tadi ada satu program yang mungkin perlu diketahui adik-adik ini, mungkin bisa disampaikan ke siapapun nanti. Ada programnya kewirausahaan online, kegiatan pelatihan kewirausahaan online. Ya. Apa itu kegiatannya? Di Dinas Pemuda Olahraga itu kegiatannya pelatihan untuk kelompok pemuda. Jadi kelompok pemuda, bisa masyarakat itu membentuk kelompok pemuda 3 orang. Misalnya si A, si B, si C ke kelompok namakan pemuda apa gitu. Itu kemudian mengajukan proposal untuk mengikuti program pelatihan wirausaha online. Jadi apa keuntungannya? Bisa dapat pelatihan. Biasanya pelatihan di Amikom ya Pak. Pelatihan aja di Amikom, diajari tentang wirausaha online. Hari ini kan bisnis online itu kan menjamur gitu. Orang menjamur malah justru sekarang banyak pasar yang udah tutup ya. Kita udah tutup ya. Bahkan itu pedagang pasar Tanah Abang, nah jenengan nanti lihat di berita-berita itu, pedagang itu omsetnya turun 50%. Gara-gara opo? Kalah ro TikTok. Kalah ro Shopee, kalah karo Lazada, kalah karo Marketplace, kalah karo online, kalah. Tapi mereka tidak punya. Kenapa kalah? Ya karena sekarang ini semua punya TikTok enggak ini? Punya toh? Tapi orang pernah ngetek gitu. Pernah? Oh pernah ya? Ya ora apa-apa, TikTok isine sembarang kok. Pernah? Yang bikin lomba bikin konten itu loh. Saya ketek ya? Iya. Lali aku. Hadiah kurang hadiah ya? Ya aku tak kayak hadiah gitu. Siapa biar ketek aku lali ya? Liane nggak ada tuh, rasa ngaku aku loh. Siapa? Kemarin yang ketek siapa? 1, 2. Oh, ojo ngangkat. Ya, 2 ya, nanti cair. Lali lagi. Wah. Oh, yang kedua ya. Enggak, artinya hari ini dunia online itu luar biasa. Ya. Apa? Mall ada salah satu mall itu tutup. Apa itu namanya? Gerainya tutup gara-gara kalah dengan.
Ada lagi sekarang banyak layanan-layanan itu sekarang tuh kalah. Sekarang kalah dengan online semua. Nah ini yang ditangkap oleh Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga BPO untuk dalam hal ini memberikan fasilitasi pada pemuda-pemuda, anak muda yang mau berwirausaha online. Pelatihan dikenalkan tentang itu dunia online, meskipun dia sudah kenal ya. Nah, dikenalkan lebih, kemudian difasilitasi dengan apa? Diberikan nanti di akhir pelatihan itu bantuan laptop. Udah belum laptop orang? Turun, Pak. Laptop loh. Waduh. Satu-satu. Oh iya. Ini sing Kulon Progo ya entuk kok. Gunung Kidul ya entuk. Syaratnya pinggawa telu. Gak gawe wong telu apa itu kelompok pemuda jenenge terserah jenenge arep apa. Nah, jadi kuek-kuek kira apa namanya terserah. Nanti syaratnya digoleki tanda tangan diketahui oleh kelurahan. Lalu di surat keterangan. Nanti proposalnya tapi syaratnya gini, syaratnya kudu lewat dewan. Nek ada dewan iki rada biasanya kentekan. Jatah itu terbatas. Nah, nek dewan punya poker namanya itu bisa menganggarkan. Tapi syaratnya nek wis melu kuwi kudu melu pelaksanaan. Enggak bisa kemudian enggak bisa ikut. Ngarep jebol laptop tok ra iso. Ya kudu melu semama 2 minggu kok kemarin enggak salah itu. Tapi ya kemarin gampang, kemarin masih online, katanya masih pandemi toh. Nah, saya kudu hadir. Nah, nanti dibina dapat laptop 1, nanti dipantau. Nah, nanti mungkin saya kemarin usulkan Pak untuk bisa ada pemantauan pada teman-teman yang lulusan apa alumni ya, alumni pelatihan untuk dipantau, disambungkan dengan dinas misalnya Diskop UMKM misalnya. Mereka di datanya dibangun kemudian diundang untuk bisa diberikan atau lewat dikerjasamakan dengan dinas sosial misalnya lewat KUBE misalnya kelompok usaha bersama yang sudah mendirikan online nanti dijadikan satu, jadikan kelompok usaha bersama nanti dibina secara permodalan. Ini akan nyambung terus dan dipantau akan lebih. Nah, itu salah satu hari ini. Nah, memang hari ini kegiatan kita itu sebenarnya kegiatan ini mau tak pakai di mana-mana itu terserah kami. Tapi karena hari ini kita ada acara bareng GW, acaranya agak panjang nih Pak hari ini Pak. Ya, hari ini mulai jam 1 nanti sampai jam berapa Pak? Enggak sampai nanti malam jam berapa? Jam 8, jam 9 baru selesai. Jadi agak panjang. Wah, nanti malam malah berapa orang? Banyak ya? 150 orang. Ini Pak Priyo, ojo bengi-bengi Pak, ojo sore-sore. Aku sudah bilang gitu ya wes lah. Kalau nanti malam oke ya, nanti malam harus 100 orang gitu kan. Tapi karena nanti malam acaranya doa bersama ya, sama pengajian ada Pak? Enggak ada, cuma begitu. Apa? Safari sama apa itu doa bersama. Jadi tidak begitu apa jenenge banyak. Nah, maksudnya hari bisa banyak. Nggih. Kan daripada saya ngadain acara lagi nanti malam juga saya diundang di sini gitu kan. Wah, kira-kira acaranya ya kita adakan di sini. Ya, ada yang saya hormati yang hadir di semua. Banyak sebenarnya program yang itu bisa kayak kemarin saya usulkan untuk pelatihan aksara Jawa, BIMTEK aksara Jawa. Ada yang bisa aksara Jawa? Hah? Oh, dulu. Hah? Sing iso. Saya takon sing handphone ana aksara Jawa sapa? Aplikasi nih. Rano. Endi? Iki Pak. Uga ya, uga beda aksara Jawa kuwi. Kuwi hobo kuwi. Kuwi logone keraton. Enggak, kenapa saya mengusulkan aksara Jawa di tempat Pak Priyo untuk pemuda?
Karena hari ini pemuda tidak ada yang bisa aksara Jawa. Nah, aksara Korea iso maca ora? Boten. Aksara Jepang? Boten. Hah? Aksara apa? India, Cina. Boten. Lah iso apa? Tapi maca boba iso ya? Bisa toh? Maca boba iso ya? Maca sushi iso ya? Nah. Maca apa nih? Tom Yum iso. Nah, karena kebiasaan maca boba nang tulisane apa kae? Thailand ya iso nyatane. Thai tea bisa. Maca apa nih? Ya artinya hari ini kita itu memiliki aksara yang hari ini wong Jawa kuwi arep ilang Jawane. Ya, karena apa? Generasi muda ini ora iso maca aksara Jawa. Sing tuwa apa meneh. Nah, makanya kemudian kalau kita tidak mau wong Jawa ilang Jawane, ya kudu basane iso, sastrane iso, aksarane ya iso. Makanya kemudian di pemerintah Dewan itu mengusulkan kemudian menginisiasi munculnya Perda nomor 2 tahun 2000, Perda nomor 2 tahun 2021 tentang pelestarian dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara Jawa. Itu tentang apa? Bahasane, sastrane sama aksara. Nek bahasa suka saiki pelestarine to. Pak Wawan iki pinter nek kon dadi MC Jawa. Pinter nggih, Pak? Pranoto Coro. Nah, tingkat RT, tapi iso toh, Pak. Sangat mudah. Sastra mungkin banyak yang sudah, tapi aksara jarang yang mungkin. Nah, makanya kita dorong agar banyak hari ini orang kembali menggunakan aksara. Karena ini bocoran ya. Sing arep dadi pegawai negeri sapa iso? Anu ra iki. Ngaten kabeh wae. Pengen. Sesuk nek ra iso maca aksara Jawa ra iso lho dadi pegawai negeri. Bojone mawon, Pak. Hah? Bojone mawon. Ra iso munggah pangkat sesuk ra iso. Ayo. Iki bocoran lho. Khusus di ini kedepannya akan seperti itu. Ra iso dadi pegawai negeri, ra iso dadi dukuh, lurah. Karena itu pegawai perangkat desa, perangkat kelurahan angel. Karena itu salah satu syarat. Nah makanya mumpung saya bro anu, kalau mau ikut nanti boleh. Ya nanti bisa menghubungi kami. Tapi nek pengen nyelenggarake dhewe karena cuma terbatas satu orang sing pengen akeh pelatih, kudu aku sing latih, ayo latih. Itu nanti jenengan bisa menulis aksara melalui platform digital, melalui HP dan laptop. Itu salah satunya. Jenengan saiki nek maca Google Map wis mulai ada aksara Jawa ya. Ada yang tahu? Google Map is nanti ini teman-teman kami yang sekarang mulai Google Map itu ditambahi aksara Jawa di beberapa. Nah, ini sudah mulai Pak gini. Iya enggak, kita nanti di Google Map, saya buka Google Map di sini nanti ada beberapa lokasi yang sudah beraksara Jawa. Nah nanti kalau semuanya aksara Jawa, wong Jawa ra iso maca sasar tenan ya. Nah itu sedikit tentang nah sebenarnya banyak hal yang ini bisa dikerjasamakan nanti dengan BPO. Selain keolahragaan kita sudah, tapi yang kepemudaan kita dorong nanti bagaimana para pemuda Jogja, karena saya hari ini sedang menginisiasi tentang perda tentang kepemudaan, bagaimana menjadi pemuda yang istimewa ya Joy. Pemuda ini istimewa betul harus apa itu harus kita nanti baru kita konsep wong Yogya kuwi pemudane kudu istimewa. Yang istimewa yang seperti apa baru kita konsep. Jadi ngerti iki wong Yogya. Kita nggak perlu ngomong saya orang Jogja enggak. Tapi sudah dengan karakternya yang dimiliki itu sudah tahu bahwa kita orang Jogja. Mungkin demikian
Sedikit dari saya, terima kasih Pak Priyo yang sudah meluangkan waktu hadir di sini, teman-teman BPU yang lain sudah memfasilitasi kita ini, dan juga teman-teman dari teman-teman atlet yang sudah hadir. Terima kasih kehadirannya. Hari ini agak spesial, latihan tapi juga latihan yang ditambahi ada yang informasi lain. Matur nuwun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima ke Kapten Sleman. Waktu dapat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sukron, yang saya hormati Bapak Priyo dan teman-teman sekalian. Tentunya yang pertama, ini saya mewakili Dispora Sleman ya. Kemarin saya izin nanti nek saya diberi waktu lebih teknis ke takronya ini Pak ya. Karena yang kemudahan sudah Pak Priyo sudah lengkap sekali. Yang pertama, terima kasih untuk kesempatan acara ini yang tentunya sebetulnya Pak Sukron juga tidak lepas dalam hal memikirkan bagaimana latihan di BKPON ini bisa berjalan dengan baik, lancar, kemudian fasilitasi juga ada, walaupun dengan model atau metode banyak hal yang dimiliki oleh Pak Sukron, termasuk acara sore ini. Kita tahu sebetulnya acara ini miliknya Pak Sukron, diberikan ke RT Padukan itu bisa Pak ya. Tapi karena memikirkan takro sekaligus latihan, sehingga kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan informasi terkait kepemudaan ini. Yang kedua, tentunya adik-adik atlet dalam persiapan BKPON nanti tinggal menghitung hari saja ya. Kita sama-sama membuat plannya bahwa kita latihan terakhir pasti tanggal 24, 25 itu sudah istirahat, 26 sudah di Jawa Tengah. Nah, tentatifnya seperti itu. Namun apa yang akan kita lakukan dengan sisa waktu ini dari tanggal sekarang ini 23 September ini sampai dengan 24 Oktober. Kalau dihitung waktunya kurang lebih 1 bulan. Seperti yang sudah kita sampaikan di dalam tim baik putra maupun putri, programnya pokoknya setiap hari ada latihan. Nah, kuncinya itu setiap hari harus ada latihan. Bagaimana caranya? Sudah kita buatkan jadwal. Jamnya kita serahkan ke pelatih. Mau pagi, siang, sore, malam dipersilahkan. Yang penting setiap hari harus ada latihan. Hanya dengan itu kita bisa memaksimalkan kemampuan kita, karena kita tidak bisa membuat semacam metode training center yang terfasilitasi dengan komplit. Namun kita punya kreativitas bentuk latihan tersebut. Yang selanjutnya acara ini nanti setelah ini ada latihan sampai dengan jam 5, kemudian nanti setelah maghrib ada sebenarnya ada safari maulid ya, karena bulan apa nih, bulan maulid. Istilahnya kita sama-sama mengungkapkan rasa cinta ke Nabi. Kita nek cinta ini ungkapannya banyak hal. Nah, ungkapan ini yaitu dengan mengikuti atau membaca maulid bersama
sekaligus nanti kita minta doa untuk kelangsungan latihan kita sampai dengan pelaksanaan BK-PON. Karena saya punya keyakinan usaha dan doa itulah dua cara untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga upaya kita sudah lengkap. Ya, sehingga apa yang kita harapkan untuk bisa lolos PON ini bisa terkabul. Apalagi nanti yang mendoakan 100 orang lebih. Ya, menurut informasi setiap 40 orang mendoakan pasti dikabulkan. Padahal nanti malam lebih. Saya kira dari saya itu untuk melengkapi acara ini. Dan kurangnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih pada Bapak Mulyanto yang telah menyampaikan pemaparan juga berkaitan dengan kegiatan sebagai pemuda, salah satunya adalah kegiatan di olahraga sepak takraw ini. Bapak Ibu yang kita hormati, untuk selanjutnya kita masuk ke istirahat. Untuk kegiatan sore hari tidak kita laksanakan, tinggal acara yang terakhir adalah penutup. Sebelum nanti kita tutup, apabila saya menyampaikan acara dari awal sampai akhir dalam acara ini, saya pribadi ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesarnya. Untuk itu marilah kita akhiri dengan doa. Setelah nanti kita akhiri penutup menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa penutup dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya. Salam pemuda maju, salam olahraga jaga. Siapa kita? Pemuda